Mau lihat keseruan kita? Ada anggur akademik, Gospi, Tran, dan lain-lain. Tentunya di Naila Transindo Garden, Eki Pasmadirja Channel. ya di Coy Asgo Green. Nice. Lihat keseruan kita, tunggu. Bentar lagi akan tayang. Semua aktivitas kita di 4 YouTuber ini akan tayang sebentar lagi. Tunggu aja guys. Hai. Oke, kita ganti konteks lain kali ya, Meh? Mungkin pernah dengar MD. Moondrop. Itu teman-teman banyak yang mengatakan nggak Susah, berbuah, varian atau susah. berbuah. Tapi kita akan melakukan pembuktian. Kita sendiri kan belum nanam dengan rootstock yang dibilang teman-teman itu Cenegra ya, CN. Negra. Nah, mungkin di akhir bulan kita akan mendatangi itu pohon yang disambung dengan rootstock CN. Benar apa enggak dengan rootstock CN ini si Moondrop ini berbuah? Nah, insya Allah kita di akhir bulan ini akan datang di situ, Om Yedi. Karena katanya di RM dan Bella itu sulit berbuah, tapi di CN dia berbuah. Nah, benar nggak benarnya? Bekasi pakai Bella. Kita akan melakukan pembuktian, Om Yedi. Karena ini Jawa Timuran itu berbuahnya pakai CN gitu loh, Om Yedi. Untuk masalah pembuahan sih kayak begini Om, nggak peduli rootstocknya apa, ya peduli juga sih rootstocknya apa gitu ya. Tapi kalau tidak didasari dengan teknik yang benar dan pemupukan yang benar, walaupun dia pakai CN juga gitu, Iya. kita misalnya kita udah kasih tahu CN bagus loh untuk Moondrop gitu kan. Iya, Nah tapi kemenangannya? tekniknya nggak salah, pemupukannya juga keliru, belum tentu juga. Iya. Tapi apabila kalian mengikuti SOP yang diberikan sama orang yang melakukan pembuahan dengan CN, Ya. itu akan kemungkinan tingginya itu akan berhasil juga gitu. Jadi ya betapa pentingnya YouTuber untuk meneliti itu ya, untuk men-shooting misalkan kita mau ke Jawa Om ya, mau ke Jawa. Apa rahasianya? Mau bongkar apa enggak? Mau berguna untuk orang lain apa enggak gitu kan? Nah, seperti itu. Makanya kita langsung paranin lah ya, ada hal-hal yang bagus seperti Iya. itu ya. Ini kalau bisa sih sekalian Om Coy gitu loh. Mas jadi ikut ayo gitu loh kan. Asal libur saya sebenarnya. Nggak, gitu. Terus sekarang tadi apa ya? Rootstock udah. Apa lagi tadi? Buah udah. Nah sekarang apa lagi nih yang dibahas Om Coy? Pembuahan anggur, pembuahan. Kan banyak tuh dari kawan-kawan ya. Udah dikasih pembuahan udah full. Udah di extra break. Ya. Tuh tetap jong itu kenapa itu? Nah Kenapa bisa seperti itu? Kalau Itu itu- banyak tuh pertanyaan itu. saya persilakan berdua ini loh. Jadi coy ini. Ya Om Yadi Coy. Gimana Om yuk? Tekniknya ini. Kalau saya ya sebenarnya saya pengalaman saya sendiri juga mengalami gitu, maksudnya dipupuk aplikasi 4 kali zong, saya ngalamin juga gitu. Ternyata apa namanya nggak semua pohon anggur itu bisa apa namanya menyerap apa nama Nutrisi, nutrisi MKP dan sebagainya itu dengan bagus gitu. Saya aplikasikan dengan anggur A, ternyata dia berbuah. Saya aplikasikan dengan anggur B, ternyata nggak buah, cuman PHP doang. Intinya Sih bagi satu pohon Karakternya beda. berbeda gitu. Jadi penanganan juga penanganan beda. beda. Penanganan juga beda. Iya itu, maksudnya saya nggak, bukan berarti saya apa namanya saya udah lama berkecimpung di di YouTube si pengangguran ya. di pengangguran, bukan berarti saya ahli, bukan saya ahli, enggak, saya nggak ahli. Ahli sendiri pun pernah gagal kan Ya. begitu. Jadi yang pemula jangan takut gagal. Ya, Di kegagalan itu ada ilmu. Kalau betul, begitu. Kalau saya ahli Om. Kalau saya ahli, tapi di kebun saya sendiri. Ya. Kalau di mata luar sana saya masih pemula banget itu. Karena ilmu anggur ini buset dah luas banget. Saya akuin nanam anggur itu sulit banget Om. Tapi menyenangkan. Dengan kita menanam anggur, kita dipaksa untuk belajar apa itu insektisida, fungisida, herbisida, pemupukan, unsur POC. NPK, POC, bikin ini, bikin itu, nanam ini, nanam itu, teknik ini, teknik itu. Jadi seru. Duh, kalau kita udah pinter di anggur, kita juga bisa pinter ke tanaman yang lainnya. Makanya channel gua Tangerang Grape sekarang berubah menjadi Eki Pasmadirja Grape ya.
Itu supaya apa sih? Supaya gue bisa ngupload tanaman yang lainnya juga gitu. Nah, Kemungkinan gue juga gitu Om. Karena lu punya kesempatan Nggak, sama gini. channel lu jadi Enggak, coy. kalau jadi coy enggak masalah. Enggak gini, saya pernah upload apa namanya, kebetulan kan orang terkenal saya anggur kan. Oh. Saya nyoba, saya di rumah tuh nanam banyak tuh karena saya habis nanam ya. Saya nanam stroberi, saya nanam. Nah kemarin saya coba nanam semangka tuh Om, semangka yang dari India, semangka yang kulit kuning, dalamnya kuning juga itu. Saya coba tuh pernah posting gitu. Cuman Kurang. peminatnya kurang gitu. Gini, Karena udah kenalnya anggur. iya gini. Jadi gini, ini pengalaman saya ya di YouTube nih, buat teman-teman di YouTube nih. Kenapa? Kalau lu tiba-tiba lihat video harus berubah, penontonnya kecil, itu udah hal yang wajar karena pada dasarnya ini ilmu YouTube-nya. Pada dasarnya orang itu nonton suka satu channel yang Subscribe. bukan. Oh mungkin lah ibaratnya mungkin itu Video salah satu di Satu subscribe. iya, materi. satu materi aja. Materi. Itu akan terus diikutin terus. Tiba-tiba lu bikin ibaratnya lu udah terkenalnya materi A, lu berubah materi B, akan pasti penontonnya akan sedikit gitu. Cuman gua nggak tahu ya ini namanya hoki atau tidak hoki. Mungkin dari awal mungkin karena gua terkenal nanam anggur, ya udah penontonnya ya. Kalau menurut saya itu bukan hoki nggak hoki Om, karena semua subscriber kita itu juga belum tentu dia aman di tanaman lain. Tentunya saya juga udah ngupload yang lain-lain, sapote udah, jeruk udah, sawit udah. Nah itu juga di sawit ada pengurangan penonton. Bagi saya itu nggak masalah. Moto saya kan udah saya bilangin, hijaukan bumi berarti seluruh tanaman kita tanam, gitu kan? Seluruh tanaman itu wajib kita rawat, gitu kan? Kenapa? Karena kita akan meninggalkan warisan bumi ini hijau kalau nanti dunia kiamat. Dunia kiamat itu kan bukan dunianya yang runtuh, tapi kitanya yang runtuh, gitu kan Om Edi ya? Nah, jadi nggak ada salahnya setiap tanaman kita cintai. Ya oke, kalau sifat tanaman saya setuju. Cuman kalau untuk di ilmu YouTube Om, Nah. itu emang harus Om. Iya. Ya itu karena ini algoritma di YouTube itu dia dia setiap penonton itu menyukai satu channel yang sama. Ya. Contohnya gini, saya di anggur, Om Eki di anggur, Om Aris di anggur, Om Joy di anggur, Om Haji di anggur, pasti penontonnya akan sama itu. Iya. Akan sama, itu aja putar-putar Iya. situ aja gitu. Rata-rata gitu mungkin. Jadi wajar kalau dia kalau begitu dia ngubah Pola. konten, Iya. ngubah konten itu akan penontonnya akan sedikit gitu. Dan itu wajar. Akan Tapi berimbang. seiring waktu dia akan Ya akan memahami semua. bisa memahami itu. Kalau Cuman harus konsisten aja Iya. gitu aja. Kalau gue gini Om Coy, gue kan emang dari awal konteksnya itu anggur. Cuma gue pengen ngasih tahu ke orang-orang anggur bahwasanya bukan hanya tanaman anggur loh yang bisa diperlakukan seperti anggur gitu iya. kan. Contohnya apel putsa aja, gue esel break, bunganya jadi. Gue esel break nih, bunganya pada jadi. Terus contohnya lagi kalau misalkan gue pengen kenalin ke orang-orang, gue pernah bahas tentang pepaya kuning. Itu di kontes gue. Ini loh ada loh pepaya kuning gitu loh di dunia ini, biar terkenal gitu loh pepaya kuningnya gitu. Jangan cuma mana ada pepaya kuning gitu kan ya, yang kulitnya kuning, masih muda warna kuning ya, biar orang-orang tuh pada tahu gitu, orang-orang anggur itu pada tahu ini loh dunia kita tuh nggak selebar ini, selebar sumur gitu, kita bisa loncat gitu, jangan jadi kodok di dalam sumur, dunia kita ini luas gitu, pengen ngasih tahu gitu. Nah untuk penonton-penonton yang nyari apel putsa, yang nyari apa, bisa lihat channel gua gitu kan. Nah, kalau misalkan kita hanya berdiam diri di satu tempat, jangan jadi kodok di dalam sumur gitu kan. Dunia ini luas, ya, ayolah kita lihat, ayolah kita pelajari tanaman yang lainnya. Kalau misalkan ilmu itu nggak kita sebar, sayang banget Om. Gua bisa ngebuahin di kebun gua apel putsa dengan banyak gitu, tapi ilmu itu nggak ada gunanya untuk kemaslahatan umat kan sayang banget. Jadi harus diupload. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, kalaupun kita intinya sih gua bikin YouTube itu untuk apa sih? Untuk dokumenter. Ketika nanti gue punya anak gue ngikutin gue, bapak gue nanam apel putsa, ya dia ngikutin gitu loh. Itu misi utama gue, supaya tahu loh anak gue dulu, gue tuh udah tua atau udah tua masih jadi YouTuber gitu kan ya. Bapak gue nanam apel putsa, oh ternyata caranya begini, gue ngikutin bapak gue gitu. Kalau gue masih ada, kalau gue nggak ada, tinggal nonton YouTube-nya aja. Kita mendidik
dokumentasi kita di YouTube-nya. Mudah-mudahan apa yang kita dokumentasi Om Coy menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu yang kita cari ibadahnya ya Om Coy ya. Eki sih punya saran Om untuk pemirsa gitu. Ya. Tadi kan Eki bilang, ayolah sama-sama eksperimen. Apa salahnya kita mendokumentasikan hasil kita supaya nggak lupa. Ketika lupa kita nonton di YouTube. Ya. Ayo sama-sama kita upload di YouTube, gitu kan? Ya. Biar rame. YouTuber anggur banyak, nggak masalah. Bukan jadi pesaing ya. Kita semua sahabat ya. Nah, ayo kita sama-sama bumi hijaukan ini gitu lah yo. Nah, mantep. Nah kalian bisa menyimpan dokumen kalian itu di YouTube. Kalau kalian simpan di HP kalian, kalau HP kalian hilang, HP kalian rusak, itu hanya hilang begitu saja. Tapi kalau di YouTube kita bisa tonton. Mau ada yang nonton, mau kagak, yang penting kita nyimpan file kita di YouTube itu oke, aman gitu. Tadi Om Coy kan ngomong nanam apa semangka di rumah. Tapi Om Coy udah nyoba belum? Apa semangka tuh stoknya apa? Stok lain gitu. Enggak stok lain. Nah, Om Coy harus coba itu. Nah, itu ada upgrade-nya Om Coy. Nah, Kasih tahu Om. Kasih tahu ya. Om tanam dulu labu. Tahu labu kan? Nah, Iya. stok labu itulah yang akan kita sambung dengan semangka. Om Coy bisa panen 2 kali. Om Coy punya PR kalau nanti berbuah 2 kali baru update, undang saya ke situ. Ya, saya nanam semangka yang kuning itu bisa berdua kali. Bisa 2 kali. Berarti kalau pakai rustoknya labu, 4 kali. Om Coy bisa 4 kali. Kemungkinan, oke. Karena Nah, begini Om Coy, di eksperimennya kita udah nyoba di terong. Nah, terong itu kan mustahil bisa hidup di Tokoka. Ibaratnya mustahil gitu Mustahil. ya, Mas. Aneh gitu kan. Aneh kan? Rimbang loh. Nah, di Om Eki udah nyoba disambung rustok rimbang ini dengan terong. Umur terong berapa? 6 bulan udah layu mati. Om Eki udah lebih dari setahun, masih segar, Masih buah terus. masih buah terus, dilakukan Di pruning 3 kali masih 3 hidup kali aja. masih hidup aja. Nah itu penting kan buat Itu berarti diketahui. ilmu pertanian bagus. Itu ilmu anggur. Iya. Ini mau anggur kita kita pakai serapkan nanti ke situ, bisa jadi ilmu gitu loh. Ya, sebenarnya bukan ilmu anggur sih sebenarnya. Ilmu grafting. Ilmu grafting. Ilmu grafting, ya, itu benar. berlaku untuk semua. Jadi gini, kebetulan terong tekokak itu masih satu jenis, masih satu Ya. Rumpun. satu rumpun. Ya, Terus tomat sama kentang itu Ya. masih satu rumpun. Emang gue mau coba eksperimen itu, mau nyoba yang pengen gue lakuin adalah ini. Kemarin gue nggak sengaja ngeliat channel di Ukraine itu tuh dia grafting apa? Pohon tomat sama inian kentang. Jadi atasnya buah kentang, bawahnya umbi, umbi kentang. Kolaborasi Bawah gitu. Iya, stoknya bawah. kentang, atasnya bawah, tomat. atasnya tomat Atas bawah gitu. panen. Iya, atas jadi bawah panen gitu. dua dapat ya. Tapi Sebenarnya Om Coy- udah lama sih gitu-gitu Om dalam Coy kalau terong emang punya gitu. bibit semangka begitu, nggak ada salahnya Om coba dengan labu. Saya sendiri akan nyoba. Iya. Saya sendiri akan nyoba. Labu apa Labu tuh? apa itu? Labu Halloween. Labu Halloween. Labu yang biasa buat Yang- kolak gitu. Oh beda. Dia Oh lebih yang tahan itu. dengan ini Om jamur, terus stoknya labu itu. Kalau di semangka kan rawan ya jamur. Nah di situ dia akan bisa tumbuh lama dan rasanya, nah ini yang beda. Om Coy tadi ngomong bisa berbuah 2 kali, cuman rasa masih sama kan Masih dengan sama. rasa yang aslinya. Tapi kalau di rostok labu rasanya akan berbeda Om Coy, lebih enak, lebih manis. Ntar kita coba. Nah, kita tunggu ya PR-nya ini buat Om Coy nih, karena dia udah ngomong tadi nanam nanam semangka. Nunggu musim panas dulu ya. Nanam semangka tuh sama lah sebenarnya. Gini Om, Nah, saya ngerasain nanam semangka di musim hujan banyak crack juga, banyakan Iya. air. nah Dan rasanya manisnya berkurang jauh. saya suruh nanamnya di rostok labu itu tahan panas, tahan hujan. Karena dia Itulah tadi. kuat ya di air. Nah, itulah gunanya Air. rostok tadi Om. Om coba tanam di melon, sama. Melon nih, ini labu bawahnya, melon atasnya, bagus. Tinggal cari ilmunya itu gimana nyambungnya itu kan. Itu kan Sama aja. enggak, Sama bukan. aja. Itu kan batangnya batang ini tuh. Batang apa namanya? Batang air, kalau gue bilang batang air. Karena Oh, iya. belum batang air dia enggak berkayu gitu. Iya. Batang air. Nah, itu kemungkinan ya nggak tahu dah, pokoknya ntar gimana caranya gue pengen nyoba. Kalau misalkan labu sama si ini modelnya seedling sama-sama polybag, nanam labu, nanam ini, terus sambung Ada susu. susu. Oh, sambung susu. Gitu. Potong yang labunya ujungnya.
ya dia yang dipakai. Nah kalau udah akar semangkanya biarin, tapi ada 2 akar di situ kan, itu lebih bagus. Itu kita mencari ketahanan terhadap cuaca pertama menggunakan rootstock itu Om. Terus di segi rasa ini juga berbeda kalau mau nyoba kan gitu. Kalau nanti berhasil Om Coy itu menanam labu, rootstocknya atasnya semangka, nggak ada salahnya dong dipamerin buat penonton kita. Oh, berarti labu parang ya? Iya, labu yang panjang-panjang yang bulat gitu Halloween. itu. Oh, labu yang panjang-panjang apa labu parang? Labu yang bulat. Labu yang bulat itu. Yang bulat nggak apa-apa, Yang sama bulat pokoknya bisa. labu yang panjang Oh, bisa, yang penting labu. Penting labu. Hmm, Mau labu air juga bisa, masih satu rumpun. ya. Tapi kalau Oke, labu air kan ya sama aja kan. Tanaman-tanaman yang ini juga. Apa Kalau cabang di matinya. Meme Sapote kita kan dengar apa tuh rootstocknya yang udah dibikin sama orang ini Alkesa. Alkesa. Hmm. Tapi kita belum nyoba di Apa itu? Kamboja. Coba ke Kamboja. ini beberapa Semoga aja satu kali. rumpun ya. Nah, semoga aja dia satu Kamboja. rumpun karena kita lihat jenis daunnya Oh, sama Kamboja ujungnya. yang di kuburan. Ya. Nah, terus banyak kan di depan-depan rumah ditanam ya, apa salahnya disambung dengan Meme Sapote gitu. Kali aja bisa. Kalau Kali aja bisa kan wah banget Wah entar. Enggak, gini. banget. Kayu beda kan kayunya. Sama, dalam sama. Gabus-gabus juga. Bagus. Apa namanya kemarin apa ya istilah ada yang istilah sambung-sambung antar apa namanya satu family gitu, Ya. istilahnya apa gitu. Tapi kalau nggak satu family nggak bakalan bisa. Oh gitu. Ada ilmunya Kayak apa sih? Makanya tim emang kan itu pakai emang ada, wawan. cuma nggak ada salahnya kita coba. Ya, Kita kan coba ya. lihat nih, kayak contohnya rimbang ketemu terong gitu. Ya. Kalau kita lihat daunnya beda, dia berduri gitu kan. Dia berduri, terus buah rembang juga kecil. Ah. Kenapa disambung dengan terong? Buah terong lebih gede dari Enggak, bukan itu masih satu varian om. Masih Timbang satu sama rumpun. satu rumpun terong-terongan itu masih terong-terongan. Ya, kalau kita lihat Kita lihat kaca Kamboja, awamnya gitu. Om. Nah, kalau kita lihat lihat awamnya Kamboja itu Om, Nah kalau Kamboja sama Meme Sapote. Mame Sapote itu udah agak ini. Agak beda Agak kayaknya ya. Makanya ini kita cari dulu nih family Karena Kamboja nya Mungkin gimana. karena om lihat daun karakter daunnya sama emaknya gitu-gitu kan. Dalamnya juga sama, saya kerat. Dalam sama Om. Dia punya batang lunak, bukan batang keras. Intinya bukan Gabus-gabusnya. Kamboja gini sih om. Bukan Intinya bukan Kamboja hari Kamboja ini, bukan sama hari ini, Om. Mesopotenya. Keinginan kita untuk mencoba itu Coba, kan. gitu. Kalau misalkan emang benar-benar bisa, gempar nggak tuh? Kalau misalkan emang kebetulan nih, gue jujur di Kamboja gue masih belum tahu familinya apa gitu. Mame Sapote familinya apa gitu kan? Familinya Sapote gitu biasanya. Tapi kita lihat zahirnya Kalau Kamboja misalkan itu, emang Om. bisa, Kamboja itu kan Sama. sangat Worth it, Om. berbunga lebat ya. Ya emang dia nggak pernah berbuah gitu loh. Kalau dia berbunga otomatis dia punya dorong buat Meme Sapote buat berbuah banyak. Tapi kita kan baru bincang-bincang. baru ya. angan-angan doang gitu. Gimana calon Tapi eksperimen kedepannya lah. Gitu. Kita akan coba semua Om. Kita coba yang sebangsa itu akan kita coba sambung-sambung gitu. Yang gila mah gini Om Coy, misalkan ada pohon ceri di depan rumah nih, disambung sama anggur. Kan nggak ada persamaan sama sekali. Nah gitu kan, nggak ada kemungkinan lah Tapi ibaratnya. kalau pengen rasa itu dapat cepat, ada satu martabak ini kalau disambung dengan kopi nih. Gas. Oke Cai, itu Cai. Langsung dapat. Bincang-bincang kita di Asku Green. Yang punya channel mungkin udah pusing ini. Rasa kacang. Ini panjang banget ini. Mungkin dibikin part 1 part 2 Cai. Nggak apa-apa, Pokoknya bikin part 1 part 2 nggak apa-apa. pokoknya seru Cai. Pokoknya ya nggak ada salahnya kita bereksperimen, nggak ada salahnya. Itu yang namanya tadi Om Eki lakukan tuh out of the box Cai. Kita nggak ada salahnya. Cuman apa namanya yang tadi bilang nggak mungkin yang apa namanya yang nggak mungkin, sesuatu yang nggak mungkin kalau dicoba mungkin akan jadi sesuatu yang mungkin. Kita lihat aja ntar gitu Cai. Oke Cai, pokoknya jangan lupa subscribe Asku Green ya Cai. Terus pantengin terus. Gimana Om Ji? Kata-kata terakhir? Katakan. Oke, cukup sekian dari gua Eki Tangerang Rap atau Eki Pasma Dirja Channel dan Saya Naila Terang Sundung Garden. dengan Jadi coy. Asgo Green. don't forget to subscribe keempat channel ini guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Siap.